Di era modern ini, kita sering diimbau agar tidak banyak makan makanan mengandung kolesterol karena tidak baik untuk kesehatan kita. Tapi tunggu, kolesterol itu apa dan mengapa kok bisa ada di dalam tubuh kita? Mari kita bahas. Halo, saya Dr. Siti Aga Rukmana dan saya akan menjelaskan dari dasarnya dulu. Kolesterol itu apa sih dan fungsinya apa di tubuh? Jadi kolesterol adalah suatu macam lemak yang punya berbagai macam fungsi penting untuk tubuh kita. Jadi sebenarnya kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh. Dia penting untuk sebagai bagian dari membran sel, sebagai bahan untuk pembuatan vitamin dan hormon-hormon, dan juga digunakan di garam empedu untuk menyerap vitamin A, D, E, dan K. Maka kolesterol itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh, tapi di kadar yang tidak berlebihan. Nah, bagaimana sih kolesterol itu bisa didapat di tubuh kita? Kolesterol itu bisa didapat dari berbagai macam sumber makanan atau dia bisa dibuat sendiri oleh tubuh kita. Untuk kolesterol dari makanan yang bisa menekan kolesterol itu biasanya makanan yang berlemak. Ada dua macam lemak di makanan, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Tergantung lemak mana yang nanti dikonsumsi, nanti akan berpengaruh berbeda pada macam-macam kolesterol. Kolesterol juga dapat dibuat sendiri di tubuh kita, di mana bahan awal untuk pembuatan kolesterol ini disebut asetil koenzim A. Proses pembuatan kolesterol ini bisa terjadi di mana saja, tetapi utamanya di liver. Karena kolesterol ini tidak bisa melebur dengan baik di darah, bisa dibilang dia anti air gitu ya. Kolesterol ini sebelum diedaran seluruh tubuh, dia tuh harus dipaket dulu dalam bentuk namanya lipoprotein. Jadi lipoprotein ini ada satu gabungan antara lemak atau namanya lainnya lipid dan protein. Karena lipoprotein inilah lemak itu bisa beredar bebas di tubuh kita melalui darah dan dibawa ke berbagai macam sel kita. Lipoprotein ini dia punya berbagai macam bentuk tergantung seberapa pekat proteinnya dibandingkan dengan lemaknya. Macamnya yaitu yang pertama adalah high density lipoprotein atau HDL, di mana proteinnya pada HDL ini dia lebih pekat dibandingkan lemaknya. Makanya disebut high density, kepekatan tinggi. Kemudian ada low density lipoprotein atau LDL, di mana proteinnya itu kurang pekat dibandingkan dengan lemaknya. Kemudian ada very low density lipoprotein atau VLDL, di mana proteinnya sangat kurang pekat dibandingkan dengan lemaknya. Ada juga intermediate density lipoprotein, di mana walau namanya intermediate atau tengah-tengah, tapi sebenarnya tuh dia lebih mirip dengan LDL. Nah, Anda mungkin pernah mendengar ada namanya kolesterol baik dan jahat. Dan benar, HDL itu disebut kolesterol baik, sementara LDL disebut kolesterol jahat. Mengapa? HDL itu disebut kolesterol baik karena dia bisa mengangkut kolesterol berlebihan dari tubuh kita untuk kembali ke liver. Nah, sementara LDL disebut kolesterol jahat karena dia bisa membuat lemaknya tuh menumpuk di dinding pembuluh darah kita, yang mungkin karena penumpukan ini bisa berujung ke penyumbatan pembuluh darah. Sebenarnya LDL ini pun juga dibutuhkan oleh kita, tapi kalau dia kadarnya itu terlalu tinggi LDL-nya, dia baru berpengaruh buruk ke tubuh kita, di mana bisa meningkatkan risiko terjadi penyakit pembuluh darah seperti penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Ada juga satu lagi macam lemak, yaitu trigliserida, di mana dia fungsinya menyimpan energi yang berlebihan di tubuh kita. Nah, jika Anda mendengar ada pemeriksaan jumlah kolesterol total itu yang dimaksud adalah gabungan dari LDL, HDL, dan trigliserida ini. Pada pasien-pasien yang diindikasikan, dokter bisa meminta untuk mengecek kadar kolesterol total, HDL, LDL, trigliserida, di mana nanti kadarnya bisa menunjukkan seberapa beresiko seseorang kena penyakit pembuluh darah seperti penyakit jantung, stroke, dan sebagainya. Kemudian akan ditentukan apakah berdasarkan pemeriksaan ini membutuhkan penanganan menurunkan kolesterol atau tidak. Jadi begitu saja penjelasan singkat saya tentang kolesterol. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.